Norway Chess libur pada hari ini. Namun karena Ianepo tidak bisa sampai tepat waktu di Norwegia karena masalah visa, maka pertandingannya dengan Sergei Karyakin yang seharusnya berlangsung pada tanggal 7 September lalu diundur pada hari ini. Dan saya akan mereview game tersebut yang akhirnya dimenangkan Ianepo dengan buah putih dalam 37 langkah. Game terjadi dalam tema pembukaan Ruy Lopez, varian Berlin Defense. Ianepo Rokade menawarkan pion, Karyakin mengambil pion, lalu langkah teori D4. Kuda mundur mengancam gajah, dan gajah menukar kuda. Setelah pion makan, kuda F5. Ianepo menukar menteri. Raja makan, kuda C3. Setelah raja kembali ke E8, pion ke H3. Bersiap G4, tapi H5 dimainkan, mencegah G4. Gajah F4, gajah E7, kemudian benteng D1, dan gajah E6, kuda G5. Setelah benteng H6, benteng ditempatkan di petak E1, lalu benteng D8, dan benteng ditukar skak, raja makan, diikuti kuda E4. Karyakin membalas pion C5, dan di langkah ke-17 sebuah langkah taktikal dimainkan oleh Ianepo, yakni kuda F6, menawarkan kuda. Langkah ini akan menjadi awal bagi kemenangan Ianepo, sebab langkah terbaik yang dimiliki oleh Karyakin adalah gajah ke C4, tetapi tidak dia temukan. Di posisi ini, kalau misalnya pion makan kuda, kuda akan makan gajah, skak mendapat benteng. Dan karena Karyakin tidak menemukan langkah terbaik, dia di sini memainkan langkah error, gajah makan pion. Ini segera dibalas oleh Nepomniachtchi menggunakan pion B3, mengurung gajah, mengancam forking. Raja hitam menghindar ke petak C8, lalu kuda makan pion, mengancam benteng. Benteng G6 dan kuda H8 kembali menyerang benteng, memaksa benteng menukar diri dengan kuda. Pion makan dan gajah makan. Di sini karena sudah unggul material, Ianepo mengadu gajah. Pertukaran terjadi dan benteng makan. Kuda D4, benteng makan pion. Lalu B6, benteng C4 dan C5. Ianepo menyerang gajah dan pion. Lalu gajah mundur ke B1, kemudian C3. Kuda mundur mempertahankan pion. Lalu kuda diaktifkan. Gajah C2, benteng A3, dan A5. Kuda D6 skak, raja C7, lalu kuda C4. Kuda A7. Di sini kuda E3 mengancam gajah. Gajah ke H7, kemudian B4. Kuda B5 dimainkan. Benteng A1, dan lalu pion makan pion. Setelah pion makan, Karyakin mengambil pion, menciptakan sebuah pion bebas. Tetapi ini tidak berarti, sebab kuda D5 skak, sebuah forking. Setelah raja D6, Ianepo mengambil pion, dan Karyakin menyerah, sebab dia telah tertinggal material.